Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, Shalom. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh diperkenankan pada minggu ini untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami semua, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi lebih dari itu kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terkhususnya domba-domba kecil-Mu Tuhan, biarlah di generasi mereka terus diperlengkapi dan mereka boleh menjadi saksi Kristus di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur ya. Kita dalam masa pandemi ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah ada dalam pemuridan pelajaran yang ketiga. Adik-adik masih ingat kan kalau di pelajaran yang pertama kita belajar pemuridannya tentang di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dan ayatnya adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Kemudian kita juga membaca di dalam firman Tuhan, khususnya pelajaran yang kedua, yaitu di dalam Kristus ada jaminan doa. Dan ayatnya adalah Yohanes pasal 16 ayat 24. Nah, sekarang kita ada di pelajaran yang ketiga dan kita sudah belajar sepanjang 3 minggu ya. Dan minggu ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan bagi kita semua ya. Mari adik-adik semuanya perhatikan bagian kebenaran firman Tuhan ini ya. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, di jaminan yang ketiga dalam pemuridan kita, pelajaran yang ketiga adalah di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Nah, kita mengalami kemenangan seperti apa adik-adik? Mengalami kemenangan atas setiap pencobaan atau setiap godaan. Nah, di minggu yang pertama kakak sudah berbagi bahwa ketika kita mengalami pencobaan, kita harus meyakini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita ya. Karena Allah itu setia. Nah adik-adik, kita juga belajar ya bahwa setiap pencobaan yang terjadi itu karena keinginan kita ya. Karena pencobaan itu bukan datang dari Allah. Tetapi memang Allah mengizinkan penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian supaya pada akhirnya kita bertumbuh di dalam iman. Nah, tapi minggu ini kita mau belajar bahwa apa sih alasannya kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Apa yang menjadi alasan? Mengapa sehingga kita disebut lebih daripada seorang pemenang? Atau apa tujuannya gitu ya? Nah, tujuan anak-anak Tuhan kenapa Allah menetapkan kita lebih dari seorang pemenang? Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 ya adik-adik ya, bahwa kita ditetapkan lebih dari seorang pemenang dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, alasannya kita sudah lihat ya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini, bahwa karena kita ini buatan Allah. Mengapa kita mengalami kemenangan adik-adik? Karena kita ini adalah milik Allah. Waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita mendapat warisan sebagai pemilik kerajaan sorga. Artinya kita menikmati berkat-berkat rohani adik-adik. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita nggak di luar Kristus ya. Kita di dalam Kristus karena kita sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tujuannya adalah untuk kita melakukan pekerjaan baik.
Nah, waktu adik-adik diselamatkan sebagaimana di pelajaran 1 dalam pemuridan, tujuannya untuk apa sih? Masih ingat kan slogannya? Aku diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kenapa juga ada jaminan doa adik-adik? Supaya pada akhirnya kita mau bersyafaat buat bangsa-bangsa, buat suku-suku. Jadi kita diselamatkan untuk satu tujuan, untuk satu misi, yaitu penuntasan amanat agung. Ini selalu menjadi penekanan Kak Yani ya buat adik-adik semua, bahwa firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan, kita juga memiliki jaminan doa kita dijawab, semuanya tujuannya untuk kita pada akhirnya menjadi saksi Kristus. Begitu juga di pelajaran 3 kita mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan, tapi Allah memberikan kepada kita kemenangan. Kita menang atas setiap pergumulan itu. Tujuannya supaya apa? Supaya pada akhirnya adik-adik kita tidak fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, karena ada jaminan di dalam Kristus. Tapi kita lebih fokus pada apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Kakak Yani selalu menekankan ini ya, bahwa Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di Kisah Para Rasul juga, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, itu juga menjadi penekanan ya adik-adik ya, bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita diberikan keberanian dan kemampuan untuk kita menjadi saksi Kristus. Nah, di Efesus ini Rasul Paulus meneguhkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka fokus pada tujuan mereka. Fokus pada tujuan hidup mereka adik-adik. Tujuan hidup kita semua anak-anak Tuhan, bukan hanya jemaat di Efesus ya adik-adik ya, tapi semua kita, termasuk adik-adik sekolah minggu, tujuannya kita mengalami kemenangan, kita diselamatkan, doa kita dijawab, adalah supaya pada akhirnya kita mau maksimal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tidak ada kehendak Tuhan yang paling terdalam selain kita mau menjangkau orang-orang yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang biasa disebut dengan slogan misi. Nah, misi itu artinya kita siap diutus untuk kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Adik-adik semua, kita pasti punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu dengan kata lain adik-adik, cita-cita. Nah, kakak tahu ada yang sebagian yang pengen jadi guru, ada juga yang mau jadi pendeta, wah, ada juga yang jadi misionaris. Tapi ada juga yang punya cita-cita ya untuk menjadi pilot, menjadi dokter, dan lain-lain. Itu semua berasal dari Tuhan. Di bagian ini dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan satu tujuan, melakukan pekerjaan baik. Maka adik-adik di masa pandemi seperti ini, adik-adik harus fokus untuk berpikir hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan menghabiskan waktu di sinetron. Kakak mendengar loh ada beberapa adik-adik yang pada akhirnya masa pandemi ini lebih fokus untuk nonton sinetron. Itu sinetron orang-orang dewasa, dan itu bukan ciri anak Tuhan. Anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena ini yang dimaksud dengan pekerjaan baik. Nah, baik adik-adik, kita diteguhkan di bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami kemenangan, tujuannya supaya pada akhirnya kita fokus atau kita berpusat pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Tuhan. Nah, mari adik-adik, kita tidak harus menjadi anak-anak Tuhan yang bayi rohani ya, tapi kita harus dewasa rohani. Walaupun masih kecil, tapi harus dewasa rohani. Jangan sampai ada sedikit masalah, adik-adik ngambek, menyerah, aku nggak bisa kok Tuhan nggak sayang aku. Wah, nggak kayak gitu adik-adik. Waktu ada PR yang banyak, tetap adik-adik berkata, aku lebih dari pemenang, aku pasti bisa. Karena apa? Tujuannya untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Mari adik-adik, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan adalah, mari kita ambil waktu untuk berdoa,
untuk satu suku setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kita boleh juga berbicara lewat handphone, lewat WhatsApp atau lewat Zoom, apa saja, dan kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Dari kecil, mari kita lakukan itu semua. Tujuan kita diselamatkan, jaminan ada doa yang kita naikkan dan Tuhan jawab, dan ada jaminan kemenangan supaya pada akhirnya kita melakukan pekerjaan baik, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur untuk sore hari ini kami diteguhkan lagi Tuhan, bahwa sesungguhnya kami anak-anak-Mu diselamatkan dengan satu tujuan, untuk kami menjadi alat keselamatan. Kami juga diberikan jaminan di dalam Kristus, bahwa setiap doa yang kami naikkan pasti dijawab. Tetapi kami juga diberikan jaminan di dalam Kristus bahwa ada kemenangan atas setiap pencobaan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami diteguhkan bahwa kami mengalami kemenangan supaya pada akhirnya kami melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu kami hidup untuk kesenangan Tuhan. Kami hidup untuk kepentingan Tuhan. Dan kepentingan Tuhan, kesenangan Tuhan, kerinduan Tuhan yang terdalam adalah kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, suku-suku, bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini kami yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, lebih banyak kami mempergunakan waktu untuk hal-hal dunia, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami supaya ke depan kami jauh lebih baik, kami berubah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, supaya mereka terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.